ketika kita menyembah-Mu, kita pujian berkata, Allah Roh Kudus, Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan. Haleluya. Kami datang kepadamu satu hati, menyembah memuji memuliakan nama-Mu Yesus. Kami sembah Kau, karena Kau kudus. Ubah setiap hati kami, Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah setiap hati kami, ubah hatiku, ceritaku, janganlah ku rindu sekarang aku. Allah Roh Kudus, penuhi setiap hati kami, penuhi kami lagi. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ceritaku, janganlah ku rindu hadirat. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sayu Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sayu Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami rindu Kau selalu hadir kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah setiap hati kami, ubah hatiku, ceritaku, janganlah ku rindu hadirat. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan,
kuduslah Tuhan. Angkat suaramu buat Tuhan. Allah semesta alam, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kami datang padamu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaslah kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kami datang padamu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaslah kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah mengumpulkan kami di sini memuji membesarkan nama Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mulai ibadah kami Bapa. Berkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan, jemaat-Mu yang belum hadir Bapa. Kau percepatkan waktu mereka Tuhan Yesus, untuk bersama-sama dengan kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Sarana prasarana Tuhan Yesus yang kami gunakan Tuhan, Kau berkati Bapa. Pelayan-pelayan Tuhan yang mengait Kau pada hari ini Yesus, Kau berkati Tuhan, baik WL, singer, pemain musik, asyar, dan semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu Tuhan yang Kau persiapkan Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Kita masih tetap berdiri saudara. Kita pujian yang berkata, mari kita semua umat Allah bangkit serukan nama Yesus.
pujian, kita akan bercari bersama-sama. Satu, dua, tiga. Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemah. Sekali lagi kata-katanya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemah. Maka ruang terjemahan kita kembali kita akan datang hadirat Tuhan. Kita satukan hati pikiran kita bersama dalam dia memuji bersama Yesus. Kita akan puji yang berkata sekali pun aku dan berkata. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Satu dalam kekal kau selalu hadir, kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut, kau berkata jangan takut, kau beriku kemenangan. Bahwa Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi Engkau. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekali lagi, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan selalu menopang hidupku.
sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau janji tak ada kami. Kau berkata jangan, sebab aku Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang kami sembah. Terpujilah Kau. Haleluya. Kau yang layak kami tinggi. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya ku kan setia melayani kekasih-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah Anakku yang setia. Saudara mohon berdoa Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semuanya yang kaya surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapak Tuhan kembali Tuhan, kembali Tuhan, terima Tuhan, kata hari Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, dari Tuhan, dari Tuhan sekarang Tuhan, Tuhan, pada hari Tuhan kami memuji menyembah Tuhan, bila Tuhan yang ditinggi Tuhan, Tuhan kau berkati Tuhan dari kami Tuhan dari malam kemanggaan Tuhan. Pada pagi hari ini juga Tuhan kami mendengarkan Tuhan sebagai dari firman Tuhan, berbicara Tuhan kami berbicara dan membentuk hubungan Tuhan dengan kau Tuhan. Kami usir Tuhan keluar Tuhan, berdoa Tuhan tidak ayat Tuhan. Kami Tuhan memuji Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur atas kasih karunia dan setia Tuhan sehingga pada minggu yang keempat tahun 2022 Tuhan masih memberikan kita kasih setia, yaitu berkat kesehatan, kekuatan, iman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 36. Kita membaca dari ayat 6 sampai ayat yang 11. Kita akan membacanya bergantian, saya ayat yang genap, nanti saudara ayat yang ganjil. Mari saudara, saya ulang waktu sendiri. Kita akan membaca Mazmur 36 ayat 6 sampai ayat 11. Kemudian firman Tuhan. Ya Tuhan,
kasihmu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilanmu adalah seperti gunung Allah, hukum dan berdekat samudra raya yang dekat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka menyenangkan dirinya dengan lemah firman-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang lurus hati. Terima kasih Tuhan memberkati. Judul di Mazmur 36 adalah kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Jadi di sini ada perbandingan antara kefasikan orang berdosa dan kasih setia Tuhan. Kalau kita lihat secara singkat ya, ayat 1, kemudian ada ayat 1 sampai 4 ya, bertolak belakang dengan ayat 6 sampai ayat 11 ya. Ayat 1 dan sampai 4 itu menggambarkan keadaan orang fasik ya. Lalu di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 membicarakan tentang Tuhan yang kita sembah ya, dalam nama Yesus Kristus dan sifat-sifatnya. Kalau kita ingat saudara, di Mazmur pasal 1 juga, di situ juga ada perbandingan ya, antara orang benar dan orang fasik. Tapi kalau di Mazmur 36 ini perbandingan antara orang fasik, orang-orang yang berdosa, dengan kasih setia Tuhan. Saudara, di sini orang fasik dia digambarkan dalam kalimat yang cukup sulit ya, kalau diterjemahkan dari bahasa yang aslinya dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dikatakan ya, yang keduanya itu dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Kalau kita terjemahkan secara bebas ya, bertutur ya, agak bingung saudara. Tapi kalau kita terjemahkan secara biar mengerti gitu ya, ayat kedua ini, dosa adalah suatu kesenangan bagi orang fasik. Dan kasih Tuhan, salah satu kelebihan dari kitab Mazmur ini ya, terutama di pasal 36 ini mengangkat persoalan kesenangan manusia. Tapi di sini digambarkan kesenangan manusia itu sesuatu yang jahat ya. Kesenangan manusia itu dibuat menjadi gelap ya kan? Terdengar aneh saudara, oh ada ya manusia senangnya berbuat jahat. Tapi demikianlah yang digambarkan dalam Mazmur 36, bahwa kesenangan orang fasik seperti itu berbuat jahat. Jadi dosa ini bukan cuma sekedar kesalahan, tapi mereka berbuat dosa sehingga menimbulkan kesenangan dalam hati mereka. Saudara, kita lihat di dalam ayat yang ketiga pasal 36 ini juga orang fasik sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya.
ada pembujukan untuk menipu diri sendiri. Tapi orang ini tidak terganggu gitu ya, kalau ada orang lain mendapati kesalahannya dan membencinya. Orang fasik ini bilang, lu orang yang suka berbuat dosa. Sudah dikasih tahu, tapi mereka tak membencinya karena dia senang melakukan dosa itu. Bukan suatu kesalahan kalau mereka berbuat dosa menurut orang fasik. Pemazmur juga mengatakan di ayat selanjutnya, ayat keempat, perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Orang fasik berhenti berlaku bijaksana dan juga berhenti berbuat baik. Karena kalau berbuat baik berarti tidak menyenangkan bagi dia. Kalau dia berbuat jahat, dia senang. Jadi bahaya kalau orang sudah mempunyai pola pikir demikian, saudara, ya. Jadi orang fasik dan berbuat dosa. Lalu dia katakan di ayat yang kelima, kejahatan dirancangannya di tempat tidur. Dia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolak. Sebelum tidur mungkin pas mau tidur, wah besok saya bikin apa lagi ya? Mau berbuat jahat apa lagi? Jadi memang sudah dirancang gitu. Emang ada orang demikian, ya, kalau sudah jatuh, ya, kejahatan itu dirancang. Pas lagi istirahat ya besok tuh apa ya? Dan emang sengaja dia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Dia ngumpulnya kepada orang-orang jahat, kepada orang yang berbuat dosa. Dia ngumpulnya di situ. Nah, kalau ada yang kejahatan, dia nggak tolak. Ada yang ngajak dia berbuat jahat, dia nggak tolak. Malah diterimanya. Sedang kasih dalam Tuhan, inilah kefasikan orang berdosa. Ya. Nah, ini pembalikan dari semua yang baik dan benar. Ya. Mereka bukan bicara tentang jalan hikmat, ya, tapi mereka bicara tentang jalan kebodohan, ya, menuju dosa. Sehingga nilai-nilai yang baik di sini dia buang. Dia menghina kebaikan, melawan kebaikan itu, membuang nilai-nilai kebaikan itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, tadi saya sudah singgung mengenai bagian kemiripan dengan kitab Mazmur pasal 1, ya. Tapi ada perbedaannya. Kalau di Mazmur pasal 1 ini penggambaran orang fasik bertolak kontrasnya dengan orang benar. Tapi kalau di pasal 36 ini bagaimana kontrasnya dengan Tuhan dan sifat-sifatnya, ya, atribut-atributnya. Ya. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-6, ya, dan seterusnya, bagian ini ditulis oleh pemazmur sebagai ujian kepada Tuhan, sebagai pemazmur menggambarkan bagaimana Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan manusia, menggambarkan bagaimana kasih setia Tuhan. Ya, kita lihat begitu banyak bentuk ujian kepada Tuhan. Ya. Dan termasuk waktu menjelaskan tentang orang fasik ini juga menjelaskan dengan kengerian
betapa apa yang dilakukan orang-orang palsu itu sungguh menjijikan. Jadi Tuhan Mahfud sudah memberikan pilihan bagaimana orang kasih dan bagaimana Tuhan untuk berkasih. Mazmur 36 ini juga kita melihat ada Tuhan yang kasih, ya, Tuhan yang berkasih, Tuhan yang benar, Tuhan yang maha baik. Kalau orang yang benar itu adalah orang yang mengagumi kebenaran Tuhan, mengagumi kebaikan Tuhan, mengagumi kasih setia Tuhan. Orang benar itu mengenal Tuhan. Nah, kita baca di ayat 6 bahwa kasih setia Tuhan itu sampai ke langit. Kasihnya, setianya sampai ke awan. Inilah sifat Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah sumber segala kelimpahan, dan di dalam Dia kita mendapatkan segala sesuatu yang bukan saja mencukupi, tapi janjinya adalah untuk memberikan kita berkat berkelimpahan. Kasih Tuhan itu sampai ke langit. Setia Tuhan itu sampai ke awan. Dalam kasih Tuhan, kalau kita melihat daratan yang kita tinggalkan, ada batas-batasnya di situ. Nah, misalnya juga ada batas negara. Tapi kalau saudara lihat ke atas, ke langit, semampu saudara mata saudara melihat ke atas, ya, nggak jelas batasnya di mana. Itu yang ditunjukkan oleh pemasmur bahwa kasih setia Tuhan itu nggak ada batasnya. Setia Tuhan itu sungguh setia, sungguh besar. Jadi kasih setia Tuhan itu melampaui segala batasan-batasan yang ada di dalam dunia ini, yaitu bangsa, negara. Demikian juga orang yang mengenal kasih setia Tuhan, mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, berarti orang benar ini memiliki keluasan hati, mempunyai kasih yang tidak pilih-pilih hanya pada suku ini atau kepada bangsa ini. Tapi kalau kita lihat kan kasih Tuhan tuh tidak ada batasnya. Demikian juga kita, orang-orang benar, harus mempunyai kasih yang melampaui itu seperti Tuhan. Nggak bisa kita mengasihi orang yang mengasihi saya saja, nggak mengasihi musuh saya. Kita lihat kasih Tuhan itu sampai ke langit tanpa ada batasnya. Dalam kasih Tuhan bukan itu saja, ada ide juga berkaitan dengan konsep keadilan, ya, di ayat 7 kan. Keadilan dari Tuhan itu seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudra raya yang hebat, manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Keadilan menurut konsep Alkitab, bahwa keadilan ini bukan hanya berpihak pada sebagian orang, melainkan kepada semua orang. Kalau kita lihat hari-hari ini, ya, mungkin pernah dengar ya bagaimana ada penguasa, orang yang kaya mengorbankan orang-orang kecil, gitu ya, orang-orang yang lemah. Itu gampang, ya. Kita mungkin gampang berpihak kepada orang-orang demikian, orang-orang yang besar, orang-orang yang penting, gitu, orang-orang yang mempunyai uang. Paling gampang kita memihak pada mereka.
Tapi keadilan Allah, keadilan Tuhan bukan seperti itu. Keadilan dan hukum Tuhan itu seperti gunung-gunung, bagaikan samudera raya yang luas, yang hebat. Itu yang ditunjukkan dari Mazmur bahwa kita mempunyai Tuhan yang sungguh adil. Bahkan di ayat terakhir di ayat ke-7, manusia dan hewan, bukan manusia saja yang diselamatkan, tapi hewan juga diselamatkan. Mungkin kita tak pernah berpikir kita doang yang diselamatkan, tapi hewan juga. Buktinya apa? Waktu Nuh kan ada banjiran hebat. Bukan keluarga itu saja, tapi juga hewan-hewan diselamatkan dan masuk ke bahtera baik. Mungkin kita tak pernah berpikir hewan juga diselamatkan. Saja di ayat yang ke-8, saudara, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Pemazmur menggambarkan Allah mempunyai sifat keibuan. Seperti dulu waktu sekolah minggu saya pernah dengar cerita di mana ada suatu kandang ayam ya, saya kebakaran. Di situ ada induk ayam dan anak ayam. Kebakaran, anak-anak ayam itu digaungin sayapnya oleh induknya, sehingga anak-anak itu gak mati. Sang induk mengorbankan nyawanya untuk anak-anaknya dengan melindungi anak-anaknya dengan sayap. Nah, ini menggambarkan sifat Tuhan, di mana Tuhan itu mempunyai sifat keibuan yang selalu melindungi umat-umatnya. Jadi bukan saja sifat Tuhan itu tentang keperkasaan, kebesarannya, kepahlawannya, gitu ya. Mereka juga kasih setia Tuhan dalam melindungi anak-anak manusia. Karena Tuhan, kalau boleh jujur, dalam kehidupan kita pasti gak selalu kuat. Tapi pas masa-masa kayak begini, ya, begitu banyak manusia yang lemah, begitu banyak manusia yang jatuh sakit, takut, ragu-ragu, ya, tentang masa depan mereka, ya, rapuh, rentan. Tapi saudara jangan takut. Ada sifat Tuhan yang selalu mau melindungi kita dengan sayapnya. Dengan sayapnya kita bisa berlindung. Dengan sayapnya kita bisa mendapatkan penghiburan dikala kita merasakan lemah, sakit, ketakutan. Mazmur 36 menggambarkan sifat kasih setia Tuhan dengan cara Tuhan mau melindungi setiap anak-anak manusia, anak-anak orang percaya. Dan kalau dalam kehidupan sehari-hari juga, ya, ketika seorang anak kecil, ya, masih kecil, membutuhkan perhatian, entah dia sakit, entah dia lapar, pasti yang menyiapkan adalah ibunya, ya. Ibunya menyiapkan segala kebutuhan anak-anak kecil itu. Dan kalau kita baca di dalam Mazmur 36 ayat 9, mereka
mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan. Berarti umat manusia kita semua akan mendapatkan makanan, akan mendapatkan minuman dari Tuhan. Dan hidup ini bukan hanya tentang bekerja, mencari nafkah, tapi juga hidup ini bagaimana kita mau mendapatkan perlindungan, bagaimana kita bisa mendapatkan makanan, minuman, dan segala kebutuhan yang kita perlukan. Dan di Mazmur 36 mengatakan kita bisa mendapatkan ini dalam Tuhan. Tuhan yang maha besar, yang begitu besar kasih setianya. Tuhan yang kita sembah akan mengenyangkan diri kita dengan lemak berbicara tentang berkat yang didatangkan dari rumah Tuhan. Tuhan akan memberikan kita minum dari sungai kesenangan. Itu sebabnya di ayat selanjutnya dikatakan bahwa sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kamu melihat terang. Sebab pada Tuhan ada sumber kehidupan, sebab pada Tuhan ada sumber hayat. Ketika kita dekat pada Dia, kita akan mendapatkan kesegaran kehidupan. Ketika kita jadi lemah, lesu karena situasi kondisi yang menghimpit kita, tapi ketika kita dekat pada Tuhan, maka kesegaran itu Tuhan berikan bagi kita semua. Kalau kita mau diberkati, kalau kita mau disegarkan, datanglah pada sumber, yaitu pada Tuhan Yesus sebagai sumber hayat, sumber kehidupan. Kita dapat mendapatkannya kesegaran, dapatkan kekuatan yang baru, berkat yang besar, itu dari Tuhan. Jadi saudara, biarlah kita makin terus mengenal akan Tuhan kita. Kita akan lihat bahwa sifat dan kasih setia Tuhan itu begitu besar, yang dijanjikan bagi kita semua. Dan kebaikan ini yang Mazmur gambarkan adalah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara Tuhan, di dalam perjanjian baru kita tahu orang-orang benar digenapi di dalam Kristus Yesus. Ya, kita dibenarkan, kita ditebus oleh darah Kristus. Bahkan di dalam Injil Yohanes, di situ ada pernyataan dari Tuhan yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, bahwa Yesus menyebut dirinya adalah terang dunia. Di dalam Kristus kita bisa mendapatkan pernyataan Allah yang sejati. Dan di ayat 10 ini juga saudara berbicara tentang perspektif kristologi kita juga. Di dalam terangmu kamu lihat terang. Di dalam Yesus kita lihat jalan yang terang, jalan yang lurus. Maka di dalam pemikiran orang-orang Israel, bangsa Israel, kalau mereka melihat terang berarti mereka memiliki kehidupan. Kalau orang yang belum lahir kan, belum lahir baru, dia belum lihat terang itu, belum menerima kasih
Juru Selamat Yesus Kristus. Dan orang yang tidak memiliki kehidupan, dia akan berjalan dalam kegelapan, sama seperti orang fasik tadi. Ayat 1 sampai ayat 5. Mereka tidak punya terang. Mereka hanya lihat kegelapan saja, sehingga mereka kesenangannya berbuat dosa. Jadi terang dan kehidupan itu tidak bisa dipisahkan. Maka dalam Mazmur 36 ayat 10 ini, di dalam terangmu, di dalam Yesus, kami melihat terang. Kalau kita ingat dalam cerita penciptaan di kitab Kejadian, ya kan? Tuhan berfirman, jadilah terang. Ada terang itu memberikan kehidupan. Anak sekolah juga tahu ya, di pelajaran biologi, kalau nggak ada terang, nggak ada kehidupan. Tumbuh-tumbuhan itu akan tumbuh subur kalau ada sinar matahari, ada terang. Dan Mazmur ini bercerita tentang terang itu pengertian rohani, ya. Orang-orang yang tidak melihat terang ilahi, dia tidak melihat terang Tuhan. Dia tidak bisa melihat terang yang sesungguhnya, ya. Dia buta. Dia berjalan dalam kegelapan, sama seperti orang-orang fasik tadi. Nah itulah saudara, ada dua pilihan: menjadi orang fasik yang berdosa, atau mau menjadi anak Tuhan. Nah, kita sudah tahu, kalau kita di dalam Tuhan, masih setia Tuhan itu, dan kita terima lagi. Lalu di bagian terakhir dari Mazmur 36 ayat 12-13, ya, bagaimana nasib orang-orang fasik, ya. Terus juga ada permohonan dari orang-orang yang telah melihat terang Tuhan, ya. Inilah permohonannya adalah, janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Itu yang terjadi. Mereka kan sementara saja berbuat kejahatan, tapi akhirnya apa? Mereka jatuh, dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Saudara Tuhan, jadi percayalah kepada Tuhan. Mari kita mau mengenal Tuhan. Mari kita mau lihat terang sejati. Dan terang itu boleh menerangi dalam kehidupan kita, sehingga jalan kita tetap lurus, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Tapi saudara, bukan berarti ketika kita melihat terang, kita mungkin mengalami situasi kondisi yang membuat kita menjadi lemah lesu, ya. Kita melihat banyak ketidakadilan dalam kehidupan dalam dunia ini. Tapi mari kita tetap terus berharap pada Tuhan. Lihatlah kehidupan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus mengalami
ketidakadilan. Dia nggak bersalah tapi dinyatakan bersalah. Dan sampai akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Saudara, percaya pada Yesus Kristus juga bukan berarti kemudian kita diluputkan dari segala macam ketidakadilan. Tidak apa-apa kita terima itu, tapi percayalah pada Kristus yang memberikan kita pengharapan bahwa pada akhirnya orang benar akan dibenarkan, orang fasik mereka akan jatuh. Dan teruslah berharap ya, bahwa pengharapan kita pada Tuhan Yesus itu akan menguatkan kita. Kita sudah baca ya Mazmur 36 ayat 6-11. Sifat-sifat Tuhan yang luar biasa, kasih setia Tuhan itu luar biasa. Biarlah harapan ini terus menguatkan kita, menolong kita, memampukan kita agar terus mau dekat, mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak berhenti untuk beribadah, tidak berhenti untuk berdoa kepada Tuhan, dan juga tidak berhenti untuk selalu memuji-puji nama Tuhan. Karena segala sifat-sifat dari Tuhan itu luar biasa. Puji Tuhan. Kita mau akan berbicara. Dan
Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dalam hikmat dan pengurapan Allah senantiasa mengikuti hidupnya ya Tuhan. Firman yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkati dan menjadi pedoman di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Berkati kami semua yang akan memberikan korban kami di hadapan. Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan yang mungkin berkekurangan. Tuhan, Kau menghadapkan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Pengharapanku hanya Yesus saja. Shalom, terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita? Amin. Singkat
saja saya mau melaporkan di tahun 2022 kas diakonia yang dipegang oleh Bendahara Gereja saat ini sebesar 8.220.000 rupiah. Jadi perlu diketahui, karena ini dari kita untuk kita. Dan kami kemarin rapat wadah-wadah di diakonia ada perubahan. Jadi perlu juga diketahui, iuran tidak berubah, masih 10.000 rupiah. Mungkin kalau sudah normal tidak ada lagi sesi 1, sesi 2, itu akan kita naikkan. Diakonia mungkin 15.000 kesepakatan kami kemarin, tapi sudah tidak ada lagi pembatasan. Jadi dan juga di poin ketiga, kalau kita lihat di buku kita, aturan kita, yaitu yang meninggal dinaikkan. Yang di sini tertulis 500, kesepakatan kami kemarin menjadi 1 juta bagi yang meninggal, dan akan diadakan tetap kolektif ke depan. Jadi itu saja yang ada perubahan. Untuk yang rawat inap masih tetap 200.000 rupiah dengan catatan rawat inap di rumah sakit. Jadi sesuai aturan yang ada berlaku di poin di buku diakonia, dan yang melahirkan tetap juga 200. Mungkin nanti kalau sudah dinaikkan menjadi rencana kami 15.000, yang rawat inap juga akan dinaikkan. Rawat inap ini adalah ada ketentuannya, 1 orang umpamanya dia dalam setahun 3 kali ada batasan. 1 orang, makanya saya sakit dalam setahun. Tetapi dengan catatan rawat inap akan mendapatkan haknya 200.000. Jadi selama 3 tahun. Jadi itu aja. Kalau ada yang kurang jelas mungkin boleh konsultasi ke saya, atau jemaat yang sakit umpamanya dengan catatan rawat inap bisa menghubungi, ada handphone di sini, nomor telepon saya ada tertulis di sini, boleh gak? Mungkin Ibu Gembala juga. Jadi itu saja perubahan di diakonia. Nanti pada saat membayar ke kolega akan ditulis dengan tulis tangan oleh kolega di angka 500.000 menjadi 1 juta. Itu aja perubahan. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan kami selaku ketua diakonia tahun kemarin, kami hanya mengandalkan aturan-aturan yang berlaku di diakonia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada kasih salam koreksi ya, 3 kali dalam setahun ya Pak ya. Kasih 3 tahun. Terima kasih Pak. Dan kita semua bangkit berdiri, kita akan menuju jalan kita pada sesi pertama. Kami memuji kebesaran. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan,
Mereka yang sudah ambil bagian dalam ibadah sepanjang hari ini Tuhan. Berkati juga jemaat Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kau Tuhan yang setia. Pada pagi hari kami berdoa buat Ibu Kurni. Kau semakin pulihkan kesehatan orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa penghiburan yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi keluarga besar Bapak Emman Nurung ya Tuhan. Tuhan sungguh baik bagi kami semua, juga ada saudara kami yang sedang mengadakan perjalanan keluar kota. Emmanuel, Tuhan beserta mereka sehingga pada minggu-minggu mendatang kami boleh dapat kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini. Mungkin ada saudara kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi doa kami menyertai kehidupan mereka, terutama Tuhan ada menolong dan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semoga kami akan pulang dengan penuh sukacita dan berkat melalui ibadah yang kami kerjakan pada pagi hari ini. Selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup dengan doa. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajah kepada engkau, memberikan kasih karunia pada hidup kamu, dan menghadapkan wajahnya kepada engkau, memberikan sukacita dan sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita pulang mau memberikan kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapa.